Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan kembali untuk membahas soal fisika, masih tentang kinematika dan spesifiknya adalah tentang gerak melingkar. Sebenarnya gerak melingkar ini formulanya akan mirip-mirip dengan gerak lurus yang episode kemarin kita pelajari. Paling ada beberapa hal atau beberapa istilah yang akan baru diperkenalkan, tapi mirip-mirip. Jadi contohnya kalau di gerak lurus atau gerak translasi ya, kita juga sering sebutnya, itu ada istilah misal kayak perpindahan, kecepatan, percepatan. Nah, untuk di gerak melingkar atau gerak rotasi ditambahin kata sudut, perpindahan sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut. Dan ada beberapa istilah satuan nanti yang diperkenalkan, misalnya kayak radian, putaran, kayak gitu. Dan beberapa hal lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya, mendingan kita langsung masuk aja. Seperti apa soalnya? Ini dia, tara! Kita masuk ke sesi pembahasan. Soalnya adalah, aku taruh di sini. Di sini. Soalnya adalah suatu titik melakukan gerak melingkar beraturan. Ternyata tiap menitnya membuat 300 putaran. Nah, jika jari-jari lintasannya adalah 40 cm, maka berapa percepatan sentripetalnya? Oke, kita mulai pembahasannya. Kita tulis dulu soalnya. Apa yang diketahui? Diketahui gerak melingkar. Tadi dikatakan adalah tiap menit membuat 300 putaran. Ini berarti menunjukkan adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya katanya 300 putaran per menit. Aku tulisnya di sini RPM ya, biar ringkas. RPM itu rotasi per menit. Ini kemudian jari-jari lintasannya R. 40 cm. Ini langsung aja kita ganti satuannya menjadi satuan internasional yaitu meter, berarti kita tulis aja dulu kayak gini ya. Nah, senti naik ke meter kan naik 2 tingkat, makanya ini min 2. Terus yang ditanya percepatan sentripetal. Aku tulisnya di sini sentripetal ASP. Di beberapa buku mungkin ada yang tulisnya itu S, jadi AS ya, indeks nggak masalah lah ya, biar mempermudah aja kita untuk mengetahui simbol-simbolnya. Oke, kita kerjain ya. Kita jawab. Formulanya percepatan sentripetal itu apa? Sama dengan kalau dia pakai kecepatan biasa ya, itu V kuadrat per jari-jari. Tapi kalau yang berhubungan dengan kecepatan sudut itu jadinya kayak gini. Kenapa bisa seperti ini? Bisa dibedah di buku pelajarannya. Ini aku ambil ringkasnya aja, langsung aku sampein karena emang kita mau langsung membahas soalnya. Nah, ini kan udah diketahui ya. Kita pakai yang penyelesaian ini karena sesuai yang diketahui adalah kecepatan sudut sama jari-jarinya. Aku tulis di sini. Omega kuadrat kali R. Omeganya 300 rpm itu, aku selesaiin di sini aja. Kita balik dulu ke atas sini. Sorry ya, ngacak. 300 rpm itu kan rotasi per menit. Nah, kita mau ganti dia menjadi sekon karena memang biasanya kalau kita ngerjain soal-soal fisika itu lebih dianjurin pakai satuan yang sesuai dengan sistem satuan internasional. Nah, kalau untuk waktu itu satuannya lebih kepada sekon daripada menit. Gimana caranya? Hal yang perlu diingat adalah bahwa, nanti dulu deh, 1 derajat itu V per 180
radian. Satu lingkaran atau satu rotasi itu 360 derajat, berarti 360 kali V kali 180 radian. Ini kenapa jadi 20? Nah, satu rotasi atau satu putaran itu nilainya 2 V radian, maka berapa 300 rpm itu? 300 rotasi per menit adalah 300 dikali 2 V radian per menit. Per menit menjadi sekon, berarti 1 menit kan 60 sekon. Sama dengan ini Nah, ini kalau misalnya kita dari 300 rpm itu kalau mau dijadiin satuan radian per sekon, nih nilainya 10 V. Oke ya. Ini kan udah dapet nih omeganya atau kecepatan sudutnya 10 V. 10 V ini kita masukin ke persamaan untuk mencari percepatan sentripetalnya. Langsung aja ya. 10 V radian per sekon kuadrat. Jari-jarinya udah langsung kita masukin yang diganti menjadi satuan meter. Kita tulis ini menjadi 10 kuadrat V kuadrat radian kuadrat per sekon kuadrat. Ini tetap aku tulis biasa 10 kayak gini, karena apa? Ini bisa saling habis. 2 min 2 kan 0, 10 pangkat 0 atau berapapun pangkat 0 kan hasilnya 1. Sisanya tinggal 40 V kuadrat. Satuan percepatan sentripetal itu meter per sekon kuadrat, ASP. Nah, ini berarti hasilnya. Kenapa sih radian kuadratnya nggak ditulis? Karena emang dalam dalam satuan internasional dianggap radian itu tidak berdimensi, jadi dia cuma kayak pelengkap aja. Boleh dicari lagi mungkin sejarahnya, karena sebelum tahun 95 ke atas radian itu dianggap sebagai satuan juga, tetapi setelah tahun 95 ke sini radian itu karena tidak berdimensi sehingga tidak menjadi satuan yang harus ditulis. Biasanya lebih kepada ya udah tulis angkanya aja, makanya di sini nggak ditulis juga radiannya. Untuk detailnya seperti apa boleh dicari tahu lagi tentang sejarahnya, sejarah satuannya seperti apa ya. Aku nggak terlalu detailin, tapi intinya kayak gitu. Di sini satuan radian nggak ditulis karena emang dianggap tidak berdimensi tadi. Oke, ini saja pembahasan kita tentang gerak melingkar, khususnya untuk mencari percepatan sentripetal. Semoga bermanfaat dan banyak-banyakin latihan soal yang lain yang mirip-mirip supaya lebih paham, lebih ngerti dengan materi ini. Sebenarnya mudah materi gerak melingkar asal kita udah punya bekal di materi gerak lurus. Ya tinggal disesuaikan aja, karena secara konsep atau secara formula sebenarnya mirip-mirip. Itu aja dari aku. Mungkin ini materi tentang kinematika yang episode terakhir ya, karena di episode berikutnya kita akan masuk ke materi dinamika. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal yang kayaknya perlu dibahas, kita balik lagi ke kinematika. Tapi sejauh ini sih kita akan masuk dulu ke materi dinamika. Jadi akan ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton, tentang gerak,
dan lain sebagainya. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.